Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersama-sama. Kita akan menaikkan ibadah pada sore hari ini, ibadah kaum pria dan wanita. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami dipenuhkan dengan sukacita. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami masih diberikan nafas hidup yang baru Bapa. Di sepanjang hari ini kami percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Pada sore hari ini kami akan menikmati Engkau Tuhan, menikmati ibadah bersama Engkau Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami, dan kami akan mulaikan ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian haleluya kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut saat kau takut. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau menghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang, terima kasih Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau menghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku segala pujian syukur kepadamu Bapa pada sore hari ini.
Kami rindu Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu meneguhkan kehidupan kami di tengah arus dunia yang semakin tidak menentu. Biarlah kami Tuhan mempunyai pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di ibadah pria dan wanita Pantai Costa GPDI Philadelphia Laos. Walaupun melalui siaran online, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menikmati, mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Langsung saja karena waktu berjalan terus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah penghiburan dari Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita." Puji Tuhan, kita sudah sering mendengar banyak firman tentang jangan takut ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini, tetapi saya akan membawakan firman Tuhan yaitu tentang penghiburan. Kita tadi sudah membaca bahwa Tuhan menganugerahkan penghiburan yang abadi bagi kita. Anugerah menurut Alkitab adalah pemberian Allah. Sedangkan kata hibur atau menghibur adalah menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah, melipur. Sedangkan arti kata dari penghiburan adalah proses, cara, perbuatan menghibur. Arti kata abadi adalah kekal, tidak berkesudahan. Jadi penghiburan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu kekal, tidak berkesudahan. Berbeda dengan apa yang dunia dapat berikan untuk menghibur hati kita. Penghiburan yang dunia berikan hanyalah sementara, tidak kekal. Tetapi penghiburan yang dari Tuhan itu adalah tidak berkesudahan. Di tengah-tengah dunia yang membuat kita susah, cemas, takut, kita percaya bahwa ada penghiburan di dalam Tuhan. Surat Filipi 2 ayat 1 juga mengatakan, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus dalam suratnya menuliskan di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih bagi kita, anak-anaknya. Apapun yang sedang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu dapat penghiburan yang abadi dari Tuhan. Ada penghiburan kasih. Paulus juga mengatakan dalam suratnya yang lain, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan juga berkata, surat 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi di dalam Kristus selalu ada penghiburan. Apapun yang kita alami, bahkan dikatakan penghiburan yang berlimpah-limpah. Setiap kita yang sudah memperoleh penghiburan, kita juga bisa menghibur orang yang lain yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam kepanikan, ketakutan. Ada penghiburan dari Tuhan. Poin selanjutnya yang mendekati menit-menit terakhir, bagaimana kita dapat memperoleh penghiburan dari Tuhan?
tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 4. Surat Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Poin selanjutnya, bagaimana kita memperoleh penghiburan dari Tuhan adalah saat kita membaca firman Tuhan, saat kita membaca Alkitab, ada penghiburan yang sejati. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan kita, firman itu menghibur kita. Ya. Mengapa? Sebagai poin terakhir, mengapa firman Tuhan atau Alkitab, kitab suci dapat memberikan penghiburan? Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena di dalam firman Tuhan atau Alkitab ada janji Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya. Di dalam kesengsaraan kita, firman Tuhan berkata, ada janji Tuhan yang menghibur kita. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 76 berkata, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Yang kedua, di dalam firman Tuhan atau Alkitab ada kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai terakhir kesimpulan, datanglah kepada Tuhan, ada penghiburan sejati. Bacalah firman Tuhan, di situ ada janji Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menghibur kita. Ya. Puji Tuhan. Jangan jadikan harta kekayaan kita sebagai sumber penghiburan, karena itu penghiburan yang semu. Ya. Tertulis dalam Lukas 6 ayat 24 berkata, tetapi celakalah kamu, hai orang yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya. Jangan jadikan kekayaan kita sebagai sumber penghiburan. Itu penghiburan yang semu. Tetapi datanglah kepada Tuhan, ada penghiburan yang sejati. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, bahwa di tengah-tengah dunia yang susah, yang membuat kami penuh dengan penderitaan, kami percaya ada penghiburan Tuhan yang selalu menguatkan kami, para pria dan wanita Pantai Kosta di tempat ini, untuk kami terus berharap, untuk kami terus mengandalkan Engkau. Engkau menjadi sumber kekuatan kami, perisai kehidupan kami. Janji-janjimu, kasih setiamu menjadi penghiburan kami Tuhan. Dijauhkan kami dari hal-hal lain, hal-hal yang bersifat duniawi, yang untuk kami andalkan, sebab itu adalah penghiburan yang semu. Tetapi di dalam Tuhan, Engkau menghibur kami dengan penghiburan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan, meteraikan di dalam hati kami, ajar kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.